Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak, kalian pasti masih bingung kan bagaimana sih hidup sederhana itu? Apakah hidup sederhana itu tinggal di tempat yang biasa saja? Atau memiliki barang yang sedikit saja? Nah, mari kita cari tahu apa arti hidup sederhana yang sebenarnya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Contohnya, dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, jadi teman-teman, hidup sederhana ini bukan berarti kita miskin atau tidak punya apa-apa, tetapi hidup sederhana adalah tentang menggunakan uang jajan dengan pas, tidak boros, dan tidak pelit. Jadi kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia tanpa berlebihan. Adapun contoh hidup sederhana yang bisa kita lihat, yang pertama, menghindari hidup mewah dan boros. Yang kedua, yaitu makan makanan yang cukup dan tidak berlebihan. Yang ketiga, yaitu memakai pakaian yang bersih dan juga rapi. Dan yang terakhir, yaitu berbagi mainan atau makanan dengan teman. Nah, apakah dengan hidup sederhana kita bisa mendapatkan keuntungan? Tentu, berikut Ibu akan jelaskan apa saja sih keuntungan dari hidup sederhana itu. Berikut ini beberapa keuntungan dari hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengajarkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Dan yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan juga gelisah. Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Bagaimana? Sampai sini apakah bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Mari ikhlas beramal. Apa itu ikhlas? Dan bagaimanakah contoh ikhlas beramal itu? Ikhlas itu maknanya bersih dari kotoran. Jadi ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Nah, kata ikhlas ini sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Selanjutnya yaitu ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran agama Islam akan mendapat pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harus dengan ikhlas. Berikut ini ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan jika kita ikhlas. Yang pertama, hati jadi lebih tenang dan bahagia. Yang kedua, tidak stres dan juga cemas. Yang ketiga, hubungan dengan teman jadi lebih baik. Yang keempat, lebih bersyukur dan menghargai apa yang dimiliki. Yang keenam, bisa memaafkan orang lain dengan mudah. Yang ketujuh, hidup jadi lebih damai dan bahagia. Dengan ikhlas, kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan hidup jauh lebih baik. Berikut ini beberapa contoh ikhlas beramal, antara lain: yang pertama, membantu teman yang jatuh tanpa mengharapkan pujian. Yang kedua, berbagi mainan atau makanan dengan teman tanpa mengharapkan balasan. Dan yang ketiga, memaafkan teman yang telah menyakiti hati tanpa menyimpan dendam. Yang keempat, yaitu melakukan kebaikan karena tulus dari hati. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian berpikir apa jadinya jika kita tidak ikhlas? Ketika kita tidak ikhlas dalam menjalankan sesuatu, kita akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, hati kita tidak tenang. Ikhlas itu seperti melepaskan beban. Kalau tidak ikhlas, kita terus memikirkan dan menyesali sesuatu. Jadi hati kita menjadi gelisah dan tidak damai. Yang kedua, merasa stres atau cemas. Nah, ketidakikhlasan ini sering muncul karena kita terlalu fokus pada hasil yang kita inginkan dan takut tidak tercapai. Ini bisa menimbulkan tekanan dan kekhawatiran berlebihan. Yang ketiga, hubungan terganggu. Ketika tidak ikhlas dalam berinteraksi, kita mungkin jadi mudah curiga, menuntut balasan, atau menyimpan kekecewaan. Hal ini bisa merusak hubungan baik kita dengan orang lain. Yang keempat, tidak puas atau sedih. Ikhlas membantu kita menerima apa adanya. Jika kita tidak ikhlas, kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain atau menyesali apa yang sudah terjadi, sehingga sulit merasa puas dan juga bahagia. Dan yang terakhir yaitu iri atau dengki. Ketidakikhlasan seringkali dipicu oleh rasa tidak terima dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita jadi lebih fokus pada kekurangan diri sendiri dan keberuntungan orang lain yang memunculkan rasa iri dan juga dengki. Nah, jadi teman-teman, mari kita hidup dengan ikhlas agar hidup kita dapat tenang dan bahagia. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa hidup sederhana dan ikhlas itu sangat penting. Ketika kita hidup sederhana, kita tidak terlalu memikirkan tentang barang-barang yang mahal dan mewah. Kita lebih fokus pada hal-hal yang penting seperti keluarga, teman, dan kegiatan yang kita sukai. Sikap ikhlas juga sangat penting. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita tidak mengharapkan pujian atau hadiah dari orang lain. Kita hanya ingin membantu orang lain dan membuat mereka bahagia. Dengan hidup sederhana dan ikhlas, kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Kita tidak stres dan cemas tentang hal-hal yang tidak penting. Kita lebih bersyukur dan lebih peduli dengan orang lain. Jadi, mari kita hidup sederhana dan ikhlas. Kita akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup kita. Kita juga dapat membuat orang lain bahagia dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Nah, anak-anak, itu dia beberapa penjelasan mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.